Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan mereview Jimny generasi ketiga atau dikenal dengan kode JB43. Nah, kali ini udah ada unitnya nih yang warna putih, karena di Indonesia cuma datang dua warna ya, hitam dan putih, dan unitnya terbatas. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai mobil ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Nah, cerita sedikit mengenai Jimny JB43 ini. Dulu pertama kali keluar di Jepang itu pada tahun 1998. Tetapi dibawa ke Indonesia itu pada event Gias tahun 2016. Itu untuk diperkenalkan saja, tidak untuk dijual. Sedangkan baru didatangkan secara terbatas itu pada Gias 2017 sebanyak 88 unit dengan dua pilihan warna dan transmisi semuanya yang masuk itu otomatis. Untuk mesin pun juga beda ya, karena ini di Jepang masuknya K-Car itu memakai mesin yang di bawah 1000 cc, itu 700 cc kalau tidak salah, dengan turbo dan ya pastinya tetap all wheel drive, karena ini yang di sini juga all wheel drive ya Jimny itu. Lalu kenapa sih terpaut lama sekali? Ini yang menjadi permasalahan, kayak padahal kalau dibawa dari jauh-jauh dibawa dari awal-awal tahun 2000-an pun juga mungkin peminatnya pasti banyak banget. Dan di model ini juga akhirnya generasi kedua digantikan. Setelah generasi kedua itu perjalanannya panjang banget dan ada beberapa facelift juga, beberapa model. Akhirnya datangkan ini. Nah, tidak lama setelah ini Indonesia kembali mendatangkan JB74 yang terbaru, dan itu nggak terpaut lama dengan launching yang ada di luar. Tapi kalau yang model ini itu terpaut lama banget, dan yang sekarang pun juga yang terbaru ini limited banget, orang nyarinya susah dan indennya terkesan agak lama. Yang ini dulu pas launching itu harganya sekitar 280-an, dan sekarang kalau ngejual ini harganya udah naik lagi daripada harga dulu pas kalau kita beli di Suzuki langsung. Ini sekarang mungkin bisa dibanderol 300 jutaan ke atas, karena terutama limited sekali ya, cuma datangkan 88 unit, nggak nyampe 100 malah. Itu kalau sekilas tentang Jimny JB43 ini. Oke, pertama kita lanjut bahas ke sektor eksterior. Untuk eksterior, tampilan depan dia grillnya sama seperti mirip-mirip Jimny yang generasi terbaru ya. Ada garis di dalamnya ini 5 dan logo Suzuki di tengah. Dan untuk yang generasi ini bentuknya bisa dibilang mengkotak, tapi udah agak membulat gitu. Lekukan-lekukannya udah mulai agak membulat. Dan di sini untuk kap mesin itu udah ada air scoopnya, namun ini sebenarnya terpakainya di generasi yang mesinnya berturbo, yaitu yang seperti buat di pasar Jepang. Kalau yang ini mesinnya non turbo, jadi sebenarnya ini cuma hiasan aja. Bahkan ininya aja juga ketutup di sininya, angin nggak bisa masuk ke situ. Untuk bumper, dan ini juga udah ada fog lampnya di bumper. Pokoknya warna bodinya hampir selaras semua putih ya, dari spion juga udah mengikuti warna body, terus bumper juga, dan ini ada plastiknya biar lekukan-lekukan tambah gagahnya ini. Di sektor dekat fog lamp juga masih ada lampunya, dan di lampu depan ini dia ada aksen hitamnya di dalam. Jadi ini yang menurut gua keren sih ya, nggak full chrome banget di dalamnya, tapi ada warna aksen-aksen hitamnya. Itu yang menurut gua bikin keren mobil ini. Dan di sini udah over fender. Pokoknya kap mesinnya juga nggak panjang-panjang banget sih. Ini benar-benar mungil, fungsional, dan durability-nya awet lama pokoknya kalau mobil ini. Beralih ke sisi samping. Untuk sisi samping dari bagian depan ya udah ada over fender tambahannya yang menyatu dari bumpernya, dan di sini udah ada kayak lapisan karetnya gitu di antara over fender dengan body fender yang atasnya ini. Dan lampu sen dia terletak di fender, bukan di spion. Spion juga masih kotak persegi gini, cuma agak membulat di luarnya, dalamnya juga persegi. Dan di sini udah ada roof rail juga di atasnya. Dan nah, ini handle pintu aja sih yang belum menyatu dengan warna body ya. Handle pintunya masih warna hitam. Nah, untuk bagian kaca samping yang belakang nih dia lekukannya
nggak menyatu dengan yang depan ya. Kalau yang Jimny generasi sebelumnya kan kotak gini, dan ini udah dilakukan kayak trapesium kebalik lah. Dan di sini juga belakang over fender dengan ada karetnya juga di antara ini, bodi atas dan bawahnya. Untuk velgnya udah masih velg kaleng, jadi mempertahankan apa ya, kayak mode masih lama banget. Dan ini velg kalengnya udah pakai ring 15 dengan profil ban 205. Ini bawaannya Bridgestone Dweller HT. Nah, kita beralih ke eksterior tampilan belakang. Kita lihat seperti apa. Oke, untuk tampilan eksterior di belakang ini dia seperti biasa, masih seperti Jimny generasi sebelumnya, buka pintu ke samping dan juga ada kondenya. Ini ban serepnya berada di bagasi belakang, dan ini udah masih ada tutupnya di tengah ini untuk menutupi velgnya aja ya, tapi yang ban ini masih terbuka. Dan di sini pertama kalinya juga akhirnya Jimny ada defoggernya, terus sudah ada lampu rem di atasnya. Di sini tuas untuk membuka pintu juga masih warna hitam, tidak menyatu dengan warna bodinya. Dan di sini lampunya udah ada di samping nih, di atas, tapi di bawah di bumper itu juga masih ada lampu nih. Jadi kayak masih kesan-kesan Jimny yang generasi sebelumnya itu masih ada juga di bawah di generasi yang ini. Dan di bawah ini tengah bumper plastik. Nah, untuk bagasinya seperti apa, kita sekalian aja langsung buka. Enaknya buka samping itu dia lebih luas juga ya. Enggak lebih luas sih, sebenarnya lebih luas buka ke atas, cuma terlihat lebih enak aja sih kalau gue buka samping dengan model yang mobil begini ya. Dan kapasitas bagasi kecil banget kalau baris keduanya dibuka, karena baris kedua tetap ada baris kedua ya ini, walaupun 2 pintu. Dan sini materialnya masih plastik hard touch. Terus ini tadi tempelan yang lampu atas dari luar. Dan ini untuk melipat jok yang belakang ini cukup ditarik. Di tengah itu ada tuasnya ini, dan ini cukup ditarik. Nah, jadi seperti ini. Dan ini bisa isi barang juga, tapi ini bawahnya masih bludru ya, jadi rawan kotor juga, kalau bisa dilapisin lagi. Dan di bawah sini masih ada space untuk toolkit dari bawaan mobil ini, jadi disimpannya di bawah sini. Dan di sisi kanan kiri ini ada tempat penyimpanan juga yang bisa dibuka nih. Ini tempat penyimpanan apa ya, kecil banget sih ya, ada di samping. Oke, kita lanjut ke sektor mesin. Untuk sektor mesin dia menggunakan mesin berkode M13A 1300 cc atau lebih tepatnya 1328 cc dengan output power 83,8 horsepower dengan torsi maksimumnya 110 Nm. Dan ini posisi mesin cukup tinggi, intake juga tinggi, jadi aman kalau untuk melibas banjir. Dan peredam ini dia nggak ada di atas. Dan di kolongnya sini ini malah udah ada peredamnya, dan ini cukup tebal juga nih, jadi suara mesin nggak bakal masuk ke kabin. Nah, ini udah DOHC juga 16 valve. Pokoknya mesinnya ini walaupun cc segitu tapi bandel banget, dan torsinya itu lumayan juga untuk kalau kalian beraktivitas. Dan ini cukup irit juga ya bensinnya yang dihasilkan oleh dari mesinnya ini. Oke, beralih ke sisi interior. Untuk dari sisi pengemudi ya, ini panelnya cukup simple. Di sini setir dan belum ada tombol-tombolnya di setir, tapi udah dilengkapi dengan airbag. Lalu setir juga belum bisa diatur ya, belum tilt dan teleskopik. Tapi posisi mengemudinya ini setirnya itu udah cukup pas menurut gue. Mau ukuran badannya gimana ya, Suzuki itu yang lama-lama menurut gue dia untuk menyocokkan posisi kemudi itu udah sangat pas banget. Ini juga posisi joknya ya bisa diatur maju mundur sama depan belakangnya, tapi belum ada height adjustmentnya, jadi tinggi kursinya belum bisa diatur. Dan dari sisi pintu cukup simpel ya, ini nggak terlalu banyak lebar karena mungkin untuk space kaki dan space room di sininya, jadi biar menghemat. Jadi nggak ada cup holder di sisi pintu sini, nggak ada. Dan ini tempat tangannya pun juga cukup tipis. Dan di sini ada power window untuk kanan kiri. Terus pengatur spion aja dia adanya di sini, samping setir, belakang lampu. Ini pengaturannya ada di sini, dan juga fog lamp. Itu aja. Dan sebenarnya ya kalau untuk aslinya itu belum ada alarmnya, belum
belum apa ya, masih manual, tapi ini udah diinstal alarm juga sama yang punya, jadi udah cukup membantu untuk keamanan dari mobil ini. Nah, beralih ke sisi tengah nih, yang ada di tengah panel instrumennya, dia head unit nyatu. Ini kalau ukurannya double din sih ini. Terus tombol AC, tuas AC udah nggak pakai yang geser kanan kiri, udah pakai yang tombol kompor. Dan di sini tuas transfer case itu digantikan dengan tombol yang berada di menyatu di panel tengah dashboard ini. Udah ada 2 WD, 4 WD dan 4 WDL. Lalu di sini, nah ini ada tempat nyimpen apa ya, biasanya buat kalau puntung rokok, tapi biasanya orang-orang Indonesia yang sekarang menyimpannya dengan uang receh. Di sini udah ada power outlet juga 12 volt. Lalu di tengah ini ada satu buah cup holder di belakang tuas transmisi, dan di belakang juga udah ada 2 cup holder juga. Di sini penggantian giginya pun juga nggak yang lurus, dia kanan kiri untuk mencegah biar nggak kelebihan. Dan di sini ini ada panel penyimpanan, bukanya masih belum slow. Terus di sini bahan dashboardnya ya, materialnya itu hard touch, dan kalau kalian pernah naik ya Karimun lah, itu mungkin saat naik ini akan merasakan material plastiknya sama. Cuma bedanya di instrumen-instrumennya, terus kayak fitur-fiturnya itu juga beda. Jadi kayak hanya material plastiknya aja, sama seperti atasnya juga nih Blue. Jadi secara keseluruhan tuh kayak mirip-mirip lah, cuma kayak speedometer, MID-nya itu yang membedakan mobil ini spesial. Di tahun 98 dia sudah seperti ini. Menurut gua itu suatu hal yang sangat-sangat bagus dibanding dengan di Indonesia tuh fitur-fitur MID dan speedometer dengan paduan warna seperti ini tuh masih di tahun 2000-an pertengahan baru masuk ya. Ini head unit bawaan, dia bisa radio CD doang, jadi belum bisa aux dan Bluetooth dan semacamnya. Dan ini ya menariknya nih, ini headroomnya tuh luas banget karena ini kan posisi juga tinggi, dan disinilah posisi headroomnya luas banget. Jadi kalau kalian mau ngejadiin ini benar-benar untuk off-road, itu pasang roll cage itu juga ruangannya masih banyak banget. Dan untuk jok nih ya, bahannya masih belum kulit, tapi dia sisinya udah tebel juga. Dan yang ngerasain saat duduk itu posisi apa ya, bawahnya ini nyaman banget, empuk banget. Jadi bikin lu betah lah pokoknya kalau naik di mobil ini. Dan mobil ini pun juga udah disematkan dual airbag. Jadi di sisi kanan dan kiri ini udah ada airbagnya 2 buah, dan juga ditambah dengan sistem pengereman ABS. Jadi untuk sistem keamanannya udah ditambahkan seperti itu. Nah di sini juga ada tombol defogger. So itu aja kalau untuk dari depan. Nah sekarang kita lihat nih baris kedua nih seperti apa, karena ada jok ya, cuma mungkin legroomnya untuk orang dewasa akan terasa sempit banget, tapi kita coba dulu lah seperti apa. Oke, beralih untuk baris kedua dari mobil ini. Ini posisi duduk gua dengan tadi penyesuaian jok depannya itu saat ngemudi, jadi agak mundur ya depan ini. Dan di belakang ini untuk baris kedua sangat gak nyaman banget, kaki gue mepet banget. Dan pastinya kalau untuk perjalanan gak jauh pun dalam kota, duduk kayak gini pun gak nyaman, kecuali lu bener-bener kayak gue pinebeng lu banget gitu. Itu gak bakal nyaman banget tuh kalau di mobil ini. Tapi jok belakang ini udah isofix, jadi udah enak banget nih. Dan di sampingnya pun juga udah ada kayak tempat penyimpanan barang, cup holder. Itu menurut gue emang sebenarnya harusnya bisa diisi dengan kondisi yang duduk cukup nyaman ya, dengan adanya seperti ini. Tapi kayak lebih baik untuk diisi jadi buat naruh barang doang dengan posisi legroom yang seperti ini. Tapi headroomnya itu sebenarnya cukup luas, tapi nggak sebanding dengan legroomnya ini. Dan jadi untuk baris kedua seperti itu aja. Untuk posisi duduk dan lain-lainnya yang ada di baris kedua seperti itu. Oke guys, jadi kesimpulan gue untuk mobil ini sangat fun to drive banget dan cocok untuk kendaraan sehari-hari. Dengan bodi mobil yang tidak terlalu gede, kapasitas mesin juga yang nggak terlalu gede, jadi ramah banget untuk BBM ya, irit. Dan fiturnya juga nggak kekurangan dan nggak berlebihan, jadi dicocokkan dengan ya emang kebutuhan sehari-hari aja. Mungkin yang membosankan di head unitnya aja ya, karena belum bisa pakai kayak USB atau Bluetooth, dan itu kan banyak banget orang yang nyari multimedia-nya yang bagus.
Tapi tidak terlepas dari sejarah Jimny yang sangat besar di Indonesia, perjalanannya sampai ada juga versi 4x2 yang untuk generasi kedua yang lebih dikenal dengan Katana. Menurut gue ini worth banget sih kalau buat dibeli ya, dengan harga dulu barunya 285 juta. Dan ini yang ada di belakang gue ini yang gue review ini dijual, dan ini untuk buka harganya 395 juta. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung nawar aja dengan buka harga segitu. Dan nanti kontak personnya atau detail kalau kalian mau ini bisa hubungin siapa, nanti gue taruh di bawah sini. So itu aja guys untuk review kali ini. Semoga kalian puas dengan review Jimny kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notif di video baru berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.